Coba fitur live chat di Audio Plus, aplikasi RCTI Plus. Ada panas, panas. Ada air ini apa? Air kahuripan ya? Tadi teh air kahuripan katanya. Air kejayaan. Air kejayaan apa? Air kahuripan ya? Selain pertarungan dua pengacara Hotman Paris dan Rasman Nasution yang terus bergulir panas, baru-baru ini publik juga dibuat heboh oleh kasus pencurian oleh asisten rumah tangga yang merugikan sang majikan dalam jumlah fantastis, yakni 800 juta rupiah. Ya, berawal dari kecurigaan sang majikan yang merasa uang pecahan $100 di dalam berangkasnya bisa sering hilang tanpa jejak, yang sontak saja menimbulkan kecurigaan panas hingga sang majikan pun memanggil pihak Polsek Penjaringan Jakarta Utara. Dan benar saja, ketika pihak kepolisian menginterogasi sang asisten rumah tangga atau ART, terkuak sebuah fakta mengejutkan bahwa ART tersebut memang secara berkala mencuri uang dolar sang majikan dari brankas penyimpanan sedikit demi sedikit. Yang kian menggegerkan publik, sang ART diduga mencuri uang dalam jumlah fantastis 800 juta rupiah tersebut demi membelikan pacar berondongnya sebuah mobil. Lalu benarkah sosok pacar berondongnya adalah sopir yang juga bekerja di rumah yang sama? Pada saat kita tanyakan, memang yang bersangkutan mengatakan bahwa memang sudah melakukan pencurian di dalam rumah tersebut sebanyak 10 kali. Dengan cara mengambil mata uang asing USD di dalam berangkas. Kenapa korban curiga? Karena yang mempunyai akses untuk masuk ke dalam kamar pribadi korban hanya seorang ART tersebut. Nah, selama 1 tahun terjadi sekitar 10 kali dengan total kerugian 800 juta. Itu hasilnya oleh pelaku supir itu dibelikan satu mobil Xenia. Namun untuk yang ART dia mengirim ke kampungnya untuk keluarganya. Jangan memberikan peluang gitu, tetap harus waspada ya. Kayak aku nih, misalkan aku di rumah, aku punya perhiasan tuh asal naro aja tuh sembarangan. Itu kita ngasih peluang. Orang yang tadinya nggak punya niat jahat jadi punya niat jahat. Ya, satu pasti karena ada kesempatan, kedua memang udah digambar, ketiga biasanya ada informasi dari orang dalam, dari pegawainya, oh iya nih jam segini, jadi memang sudah digambar. Syok publik atas kasus ART yang bisa sukses mencuri uang nyaris 1 miliar rupiah itu pun sontak mengulik memori publik betapa kejahatan bisa terjadi kapan saja dan di mana saja jika ada kesempatan. Buktinya, sebelum kasus pencurian ART di kawasan Penjaringan Jakarta Utara pecah jadi perbincangan panas di ranah sosial media hingga viral, sederet artis pun sempat mengalami nasib yang nyaris sama. Jika di tahun 2024, pendangdut Inul Daratista sampai memenjarakan office boy alias OB kantornya karena mencuri mobil serta 3 BPKB hingga uang di kantornya, maka lain halnya dengan selebgram Dara Arafah. Yang bahkan sama dengan kasus majikan di Penjaringan yang saat ini viral. Dara juga kehilangan uang hampir 800 juta rupiah dari dalam berangkasnya karena dicuri oleh Mursida sang ART bersama kekasihnya. Enggak, saya nggak tahu menang. Saya tahunya dia kerja sama artis setelah ada kejadian ini. Jadi ada laporan ke saya. Nggak ada obrolan apa-apa sih. Kalau tadi di dalam cuma lihat-lihatan aja. Kita nggak tahu. Cuma kalau saya insya Allah saya sih udah memaafkan secara pribadi. Tapi tetap proses ini tetap harus berjalan supaya ada efek jerah juga. Pengennya sebenarnya kita nggak pengen nahanin dia gitu, pengen barang kita balik. Tapi kan nggak mungkin, BPKB-nya nggak ada, mobilnya nggak ada, duit nggak ada, semuanya nggak ada. Ya udah ditahan aja. Kalau misalkan dapat berapa tahunnya ya wis lah. Ya mudah-mudahan tidak akan terjadi lagi lah di kantor saya seperti itu. Namun cerita miris paling menghebohkan ketika artis menjadi korban penipuan asistennya sendiri,
justru tak ada yang bisa mengalahkan kehebohan yang dituai Fuji. Fuji kehilangan honornya sendiri dalam jumlah fantastis 1,3 miliar rupiah karena aksi penggelapan uang oleh Bathara Ageng sang ex-manajernya. Tak heran jika Fuji dan keluarganya pun sampai mengawal ketat persidangan kasus penggelapan Bathara. Sehingga Fuji pun menyatakan puas ketika akhirnya pihak pengadilan memvonis Bathara bersalah dengan hukuman 2,5 tahun penjara. Nyatakan terdakwa Bathara Ageng bin Haris Fadilah terbukti secara sadar dan bersalah melakukan tindak pidana penggelapan. Karena itu dengan pidana penjara selama 2 tahun dan 6 bulan. Alhamdulillah aku menghormati keputusan pengadilan, aku merasa udah cukup adil, cukup puas. Semenjak kejadian itu aku jauh lebih hati-hati lagi, monitor tim, jauh lebih galak mungkin. Jadi monitor semuanya, jadi ngeliatin banget lah detail-detail pengeluaran, pemasukan. Berbeda dari heboh ART di penjaringan curi uang majikan 800 juta, di lain kisah, buntut dari viral di media sosial, Goa Safarwadi di Pamijahan, Tasikmalaya, Jawa Barat yang dipercaya bisa tembus ke Mekah, kini masih terus jadi perbincangan. Goa itu pun menjelma menjadi lokasi wisata yang dipadati oleh pengunjung setiap harinya, bahkan di saat hari libur ataupun weekend, selalu penuh pengunjung rombongan. Goa tua tersebut memang dipercaya sebagian masyarakat bisa tembus ke Mekah. Kabarnya juga pernah digunakan oleh Syekh Abdul Muhyi, seorang ulama penyebar Islam di Tasikmalaya untuk bersewakat dan mendekatkan diri kepada Allah serta menjadi tempat berkumpulnya para wali Allah. Dan karena makin heboh terkait dipercaya bisa tembus ke Mekah, tim silat pun mendatangi langsung Goa Safarwadi di Tasikmalaya itu untuk melihat langsung bahwa itu tidak benar. Lantas seperti apa penelusuran tim silat ke Goa Safarwadi? Apa tanggapan pengelola Goa Safarwadi dan juga perwakilan instansi terkait soal viral dan membantah bisa tembus ke Tanah Suci? Dari tim Tasikmalaya, Jawa Barat, berikut liputan tim silat. Innal hamda wan ni'mata laka wal mulk la syarika lak, labbaik Allahumma labbaik. Kalau ibu bisa dibilang dari turunan dari ini Syekh Khotib Muwahhid. Ya kalau awal-awalnya ya dulu itu bekas para wali. Yang kemarin viral itu masalah. Ya enggak lah. Enggak benar. Cuma itu mah ini aja bekas para wali. Kalau wali mah bisa dulu gitu. Kalau kita mah orang-orang biasa gitu, kita manusia-manusia biasa. Iya. Ya tidak bisa. Yang dinamakan atau yang dibilang jalan ke Mekah yang ada di dalam goa itu mungkin termasuk waliullah Syekh Haji Abdul Muhyi yang ada di makam ini. Yang jelas kalau biasanya per bulan saya mencatat hampir kurang lebih paling sedikit 15.000 peziarah per bulannya itu. Tim silet alhamdulillah sekarang udah berada di lokasi Goa Safarwadi Pamijahan. Sekarang langsung kita menuju ke dalam goa. Yang isu sekarang lagi viral itu semuanya ceritanya bohong. Jadi bukan seperti kita manusia biasa bisa masuk ke Mekah lewat lorong ini, itu tidak benar. Ya, jadi yang namanya jalan ke Mekah itu patilasan para aulia, waliullah, wali Allah, dengan kehendak Allah dari manapun kan itu bisa. Kalau sebagai warga sini ya kita bersyukur dengan keberadaan goa ini karena membawa manfaat bagi perekonomian sekitar. Sebenarnya goa ini kan udah dari dulu ada,
Cuma kok viral-viral sekarang ini terus digoreng opininya, dibilangin bahwa bisa tembus ke Mekah. Sebenarnya itu nggak bisa, itu patilasan para wali dulu. Nggak bisa itu buat kita sekarang percaya kayak gitu. Mudah-mudahan sih yang ke gua itu ngalap barokahnya dari para wali, itu jejak patilasan para wali. Terlepas soal kepercayaan sebagian orang, jika goa ini bisa tembus hingga ke Baitullah, nama Goa Safar Wadi sendiri erat kaitannya dengan sejarah wali Allah, Syekh Abdul Muhyi, yang makamnya terletak di kawasan tersebut. Karena nilai sejarah yang mendalam itulah, pemerintah Kabupaten Tasikmalaya lewat Dinas Pariwisata setempat telah menetapkan Goa Safar Wadi sebagai situs bersejarah yang dilestarikan. Lantas, bagaimana sejarah penemuan Goa Safar Wadi oleh Syekh Abdul Muhyi? Benarkah dulunya di dalam goa itu juga terdapat Masjid Agung yang dipercaya menjadi tempat berkumpulnya para wali yang memiliki karomah? Iya, buat jarah aja gitu. Dulunya bekas para wali, ya. Goa itu sebetulnya aslinya hanya digunakan oleh beliau selama berkholwat, beribadah menyendiri kepada Allah di gua itu. Hanya itu cerita gua. Selama berada di dalam gua itu ada ruang masjidnya. Masjid besar, namanya Masjid Agung dibeli namanya. Tadi banyak batu-batu ya, batu-batu gede gitu. Ada panas. Ada air ini apa? Air kahuripan ya? Tadi teh air kahuripan katanya. Air kejayaan apa? Air kahuripan ya. Fenomena adanya gua yang tembus ke Ka'bah itu pembodohan umat. Dan itu harus dibasmi dan dihilangkan. Mengacu pada nilai-nilai sejarah serta kisah religi yang mewarnai keberadaan Goa Safar Wadi, kepada tim silat, pihak perwakilan Badan Pelestari Kebudayaan atau BPK Tasikmalaya pun menunjukkan patilasan Syekh Muhyi, mimbar yang dulunya dipakai untuk masjid di dalam goa hingga lorong yang dipercaya bisa tembus ke tanah suci. Di mana lorong itu kini sudah ditutup pagar besi, lantaran pernah memakan korban pengunjung yang nekat masuk karena berharap benar-benar bisa mencapai Makkah. Pemirsa silet, ini yang dinamakan Masjid Agung yang ada di Goa Safar Wadi Pamijahan. Ini lanjutannya yang disebut jalan ke Mekah. Makanya ke Mekah, tapi bukan berarti kita yang masuk semua bisa masuk ke Mekah lewat sini, itu bukan. Ini menurut cerita sejarah patilasan para wali dulu. Setahu saya itu udah lama sekali. Udah lama dipakai pagar supaya menjaga, supaya tidak ada orang yang bikin penasaran pengen masuk supaya lebih aman. Ya kalau menurut Bunda ya, ini ya tidak benar sekali ya, dikarenakan untuk orang-orang yang berbondong-bondong datang ke gua itu ya, itu tidak bisa dilakukan oleh orang sembarangan. Itu hanya bisa dilakukan oleh para wali-wali yang mempunyai keilmuan yang sangat tinggi. Kalau saya ngelihat orang masuk situ, ente masuk ke situ keluar di Mekah baru deh saya percaya. Kalau ente masuk situ keluar di situ juga enggak ada. Selain cerita tak benar tentang lorong yang bisa tembus ke Mekah, Goa Safar Wadi juga terkenal dengan mitos keberadaan air yang keluar dari sumber mata air di dalam goa yang diyakini memiliki kesamaan dengan air Zam-Zam. Mitos ini pula yang membuat para pengunjung berlomba-lomba minum air ini dengan harapan mendapatkan berkah. Lantas, apa kata pihak pengelola terkait mitos keberadaan air Zam-Zam Goa Safar Wadi? Seger ya Pak? Karena baru panas tadi aja. Oke.
pemirsa Silet, ini yang dinamakan air kahuripan yang ada di Goa Saparwa di Pamijahan. Karena ada satu spot batu yang ngegantung itu ya, itu kan ada tetesan airnya itu bening. Nah, ada orang yang meyakini bahwa, tapi nggak bisa disamakan dengan keberadaan air zam-zam yang di Mekah ya Mas, itu cuma orang bilangnya air zam-zam gitu aja. Ada orang yang telaten kok ngambil gitu dengan botol sampai berapa lama, nunggu tetesannya penuh ke botol. Pesan saya atau pesan kami sebagai masyarakat Pamijahan atau selaku petugas dari BPK Wilayah 9, ada rumor, kabar yang tidak jelas, mohon tidak dipercayai. Ya wallahu a'lam, innamal a'malu binniyat. Setiap segala sesuatu itu tergantung niatnya. Kalau niatnya untuk bertapa, khalwat itu dalam bahasa Arabnya itu menyendiri, ibadah, dia tahajud, dia zikir kepada Allah, berzikir kepada Allah dalam sendiriannya. Mungkin para orang-orang sebelumnya melakukan pada rute yang benar, pada jalur yang benar. Cuman pada saat-saat ini, pada kesini, pada mikir, oh ada zat selain kepada Allah. Jadi ya kembali ke pola pikir manusianya.